Ya, balik lagi Bang gue Rofik Muzerso. Kali ini gue bersama seorang pengacara. Ada beberapa orang yang manggil dia itu Ambon, jadi gue manggil dia Bang Ambon. Jadi kalau lu bisa manggil dia Bang Ambon, berarti lu udah dekat sama dia, gitu. Dan nama aslinya adalah Bisma Tawari. Untuk Bang Siapa lu? Bisma, gue makan kalau gue manggil Bang Bisma kan kesana kayak orang gak kenal gitu Bang ya. Jadi gue manggil Bang Ambon aja kali biar lebih asik. Iya nggak Bang? Benar, biasanya manggil-manggil gua Bisma tuh cuma cewek-cewek cakep. Oh, oke. Oke. Tapi gini, gue pengen bahas gini. Gue sebelumnya gue nanya dulu Bang ya. Lu pasti pernah lah pacaran ya. Pernah lah. Pernah. Lu pacaran berapa kali kalau gue boleh tahu Bang? 2, 3, 4, 5, 10 lebih lah. Oke, kita ini udah sumber yang tepat untuk kita datangin ya. Karena dia pacaran kurang lebih 10 wanita dipacarin. Jangka waktu paling lama itu berapa lama lu pacaran? Kenapa? Ini kenapa Bangsat lu kan ketawa udah gua Bang? bilang. Kan penonton gue mau tahu Astagfirullah. kenapa. Paling lama itu berapa lama sih? Sampai lu pacaran 10 kali gitu kan. Paling lama tuh berapa ya? 7 bulanan kali ya? 7 bulanan, oke. Paling cepat, paling singkat berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Okay. 2 bulan, sebulan. Pernah pacaran Ya beda 2 agama bulan, Bang? kalau 2 bulan sebulan. Apa? Pernah pacaran beda agama? Pernah. Pernah. Awal gue pacaran beda agama. Iya. Lu pacaran beda agama berapa orang? Satu doang. Satu. Gini Bang, gue mau cerita dulu sedikit ya. Gue juga pernah pacaran beda agama dan kurang lebih sekitar 3 tahunan gue pacaran beda agama dan nyokap udah restuin, tapi ya gue nggak bisa kenalin ke nyokap gue gitu karena lu tahu sendiri kan orang Arab itu kan tekanannya kuat banget gitu dari orang tua, jadi nggak boleh gitu. Dan ya udah break akhirnya putus gitu. Dan gue pengen nanya satu hal sama lu Bang, gini. Lu bisa pacaran sama beda agama, lu bisa pacaran sama yang seagama sama lu. Gini, lu pacaran tadi lu bilang paling lama 7 bulan. Lu putusnya itu karena lu diputusin apa lu yang mutusin? Diputusin gue. Diputusin, bangsat, gak usah terlalu diulang pertanyaannya. Enggak, lo kayak diputusin berarti lu udah berusaha untuk setia Bang ya. Berarti lu berusaha untuk setia tapi lu diputusin, berarti itu ceweknya yang salah. Mungkin emang ceweknya aja yang bisa dibilang begitu Bang. Jadi gini, Jangan gitu dong. gue mau nanya gini. Menurut lo nih, sebelum kita pertanyaan yang masuk ke poin, jadi gue pengen bahas beberapa poin sama Bang Ambon. Pertama itu gue pengen tanya tentang definisi. Penting gak sih cinta itu? Kenapa sih harus ada cinta? Definisinya tuh apa gitu yang pengen gue tanya. Cuman seharusnya ini kita ngobrol sama cewek. Cuman karena orang ini diputusin dan beliau ini terlalu setia, mungkin bisa dibilang setia banget lah. Sampai akhirnya bisa diputusin. Gue gak tahu masalah diputusin apa, mungkin nanti Bang bisa cerita. Gue pengen nanya gini. Lu pacaran pertama kali itu umur berapa? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Itu benar-benar lo cinta dan sayang atau emang cuma sekedar cinta monyet aja, Bang? Beda juga, Bro. Kalau mau dibilang benar-benar sayang, mau dibilang cinta. Kalau cinta monyet sih kayaknya iya. Kalau dibilang benar-benar sayang, orang masih SMP tahu apa sih? Oke, masih SMP tahu apa tentang cinta ya? Kalau sekarang udah tahu banget ya tentang cinta, Bang ya? Udah tahu lah. Udah ngerasain. Apa yang dirasain, Bang? Ya rasa sayang lah, gue. Rasa sayang. Ya nggak apa-apa, rasa sayang. Gini, lu pacaran pas SMP kelas berapa? Kelas 2? SMP kelas berapa lu pacaran? Kalau kelas 2, kelas 3 ya gue lupa. Kelas 2 atau kelas 3? Putusnya karena apa? Bosan? Gak putus ya. Gak putus? Jadi kayak udah beberapa gue kalau gue pacaran dong. Kalau udah bosan, kalau udah bosan ya. Udah nggak serak lagi? Pernah, bukan nggak serak lagi. Kayak kita udah nggak saling sapa aja gitu. Tiba-tiba gitu hilang. Kok bisa gitu? Maksudnya lu tahu kan dia pacar lu. Oh, mungkin karena emang masih bocah aja kali, jadi begitu ya? Oke. Enggak, sekarang juga gitu sih. Cewek-cewek yang nonton gimana, Bang? Kalau sekarang juga begitu, jangan lah. Gue tipe cowok mandiri, gue.
Terus yang kedua, lu pacaran pada umur berapa, kelas berapa gitu kalau boleh tahu? SMA kelas 2. SMA kelas 2, oke. Itu dari SMP kelas 2 atau kelas 3 terus putus, habis itu pacaran lagi kelas 2 SMA. Yang ketiga, pacaran pada saat kapan? Masih SMA juga. Masih SMA juga. Dan yang terakhir pas kuliah. Terakhir pas kuliah. Terakhir pas kuliah. Oke, kita bahas yang pas kuliah ini ya, berarti yang eh, karena kayak gue tahu ya pas kuliah ini lama mungkin ya jangka waktunya. Apa enggak juga? Lama-lama. Lama yang 7 bulan itu. 7 bulan tadi pas kuliah. Ini dari 10 cewek lu yang pernah lu pacaran gak mungkin kan gue tanyain satu-satu gitu Bang ya. Jadi gue langsung tanya aja ke cewek lu yang lu pacaran paling lama yaitu 7 bulan yang tadi lu bilang. Oke, gue bahas ke dia dulu. Gini, ketika lu sayang sama orang, ketika lu cinta sama orang gitu kan, apa yang bikin lu pengen sampai lu ngungkapin perasaan itu ke dia? Ya kalau lu suka ya nggak usah lama. Gak usah lama, Kan langsung to diambil the orang. point aja gitu. Iyalah. Tapi menurut lu, Apalagi Pancasila. apalagi Pancasila. Pancasila kenapa Bang? Oh, Universitas Pancasila. Iya, udah Oh, Pancasila, nggak boleh lama-lama, bro. gini. Lu berarti tadi Bang Ambon bilang bahwa ketika lu suka sama orang, ketika lu sayang sama orang ya lebih baik lu langsung cepet-cepet buat utarain itu. Benar Bang ya gitu ya? Hmm. Tapi lu nggak takut dengan lu ngungkapin itu si ceweknya ini nggak suka sama lu gitu atau nggak sayang sama lu? Enggak lah, bro. Kan kita mainnya PDKT dulu. Oh, ya main PDKT. Terus gini, oke, kalau lu ngomongin PDKT, gue mau nanya cara lu PDKT sama cewek itu gimana sih? PDKT-nya PDKT milenial lah, kayak anak-anak sekarang. Gimana? Chat. Gue mau tahu seorang pengacara tuh cara PDKT-nya tuh gimana sih? Hah? Enggak lah, seorang pengacara juga manusia normal. Ya iya, cuman kan Kalau maksudnya dia PDKT mungkin sama punya cewek biasa pemikiran aja. yang berbeda gitu, Bang. Ya chat aja biasanya kalau lu suka nih. Udah kalau udah kenal ya chat, basa-basi. Cuman karena itu pada masa kuliah, ya gue deketnya secara kayak anak kuliah. Oke. Berarti Udah itu kenal. oke, berarti itu cewek yang lu pacarin itu seangkatan sama lu? Enggak pernah seangkatan. Angkatan Seangkatan. gue gak pernah mau sama gue, bro. Kenapa? Angkatan gue gak ada yang mau sama gue. Oke. Bisa begitu ya? Bukan Lau terkenal banget yang gue tahu ya, gue denger-denger sih gitu rumornya. Lau kan termasuk salah satu orang yang famous lah, namanya terdengar banget gitu di kuping. Terkenal doang. Ganteng gak? Tapi lu nggak pernah memanfaatkan keterkenalan lu itu untuk deketin cewek? Oh enggak. Nggak pernah? Nggak. Oke. Ngapain, bro? Ya, Itu gak gini, gini. abadi. Ya, lu pacaran 7 bulan dan lu ketika lu sayang sama orang lu ngungkapin itu duluan, mungkin bisa dibilang lu ngungkapin itu duluan karena mungkin itu cara lu menunjukkan bahwa ya gue cowok gitu. Jadi gue harus ngomong duluan. Tapi kalau seandainya ada cewek yang ngomong duluan ke cowok itu wajar nggak sih? Sering gue udah pernah juga kayak gitu. Wajar sih. Gue nggak sering sih, gue nggak mungkin ya bisa hitungan jari lah. Tapi kalau lu sering berarti lu termasuk orang yang ganteng banget sampai bisa. Gak sering, bro. Gak sering, Pik. 2-3 kali lah ada. Oh 2-3 kali, oke. Tapi soalnya gini, yang gue tahu kan cewek itu kan punya apa ya, punya gengsi lah buat mereka ngungkapin itu kan mereka nggak mau gitu. Nah menurut lu gini, gue mau nanya pandangan lu gitu, kenapa sih cewek harus gengsi-gengsi gitu sih, kenapa gitu? Yang lu tahu? Kenapa cewek harus gengsi ya? Iya. Karena emang udah kodratnya, bro. Kodratnya, tapi tapi gini, gue pribadi pernah ditembak sama cewek. Gue pribadi pernah. Lu pernah juga pasti kan? Pernah. Pernah. Ya, maksud gue gini, seandainya gini, karena di rumus yang gue tahu ya, rumus percintaan gak ada ibaratnya kalau lu suka sama gue ya, lu mau ngungkapin ya ngungkapin gitu, gak perlu gengsi, itu yang gue tahu gitu, dan gak salah juga. Dan mungkin yang gue tahu bahwa ketika cewek ngungkapin duluan, mungkin dia ngerasa bahwa dia rendah, dia takut dia takut dipandang rendah sama si cowok itu, makanya dia nggak mau ngungkapin duluan, makanya dia ada rasa gengsinya gitu. Ya, Banget kan gak? beda-beda cewek juga tuh. Kalau menurut gue sih beda-beda cewek. Nah, ya kalau menurut lu sendiri gimana? Ya, yang udah gue temuin sih ada cewek yang kayak gitu, ada cewek yang nggak kayak gitu, yang gengsi, ada yang kalau emang dia suka ya dia bakal ngomong.
Lu pacaran Tapi 7 kalau bulan. yang kayak gitu biasanya dia nunggu momentum. Oke, nunggu momentum. Oke, kita lanjut ya. Lu pacaran 7 bulan itu ngapain aja, Bang? Maksud gua ya PDKT sewajarnya, habis itu lu pacaran, maksud gua ngapain aja? Entah jalan, pacaran, ya gimana mungkin mungkin gua pengen tahu sosok dari lu itu untuk cara lu menyayangi cewek itu kayak apa? Mungkin gua mau tahu. Pas 7 bulan pacaran ya biasa ya. Kayak orang-orang lah pada umumnya jalan, nonton, makan. Tapi gue punya tempat-tempat makan yang beda aja gitu. Jadi kalau orang banyak ke situ, gue gak akan ke situ. Gue akan cari tempat yang orang gak pernah ke situ. Oh, oke. Berarti lu punya ini sendiri ya. Jadi lu nggak pengen ikutin. Gue Misalnya kayak tempat gak ini perlu lagi mahal viral, lu kalau ke gue. situ lu nggak mau ya. Dan ceweknya juga males juga. Yang waktu itu gue pacaran. Males juga kalau ke tempat-tempat mahal gitu. Tapi kalau lu pacaran 7 bulan itu pasti ada konflik dong, Bang ya. Ada. Gue boleh tahu nggak konflik-konflik kecil atau besar apa sih yang lu alami selama 7 bulan? Biasa lah kalau cewek tuh suka marah tanpa alasan. Ya. Terus? Kalau gue sih orangnya beda, gue orangnya to the point. Jadi kalau lu marah, mau itu cewek ataupun lu cowok, kalau lu gak suka sama gue, lu bilang. Nah, buat lu Itu ngatasin cewek-cewek yang marah tanpa sebab itu gimana, Bang? Mungkin penonton-penonton gue kan pengen gue tahu bilang itu. dari awal. Apa? Pas kita udah pacaran kan gue pasti bilang, kalau emang ini gue bilang ke ceweknya ya, kalau emang kamu marah sama aku bilang aja, salahnya di mana biar diperbaiki. Dan aku juga gitu, kalau emang kamu salah, aku akan bilang. Dan ceweknya ngelakuin itu? Apa diperbaiki? Apa? Dan ceweknya ngelakuin Untuk itu ketika dia nggak suka sama dia. Untuk beberapa ini sih ngelakuin. Cuma namanya hati bro, cepet aja berubah. Tapi lu pernah punya ini gak sih, misalnya kayak cewek lu jalan sama cowok lain gitu, lu marah, atau tipe cowok yang posesif gitu, lu iya nggak? Gue sih orangnya santai sih, sama dibilangin. Jadi cewek lu jalan sama siapa aja, lu nggak bakal marah? Gak marah kalau gue tahu orangnya siapa. Oh, kalau lu tahu orangnya siapa, lu nggak bakal marah? Oh. Kalau lu nggak tahu orangnya siapa, lu bakal marah? Gak gue kenal, teman dekat gue, ya udah gue biasa aja. Tapi perlu nggak sih cewek izin buat jalan sama cowok? Ya kasih lah. Nggak, maksudnya perlu nggak sih cewek itu izin ke lu buat dia jalan sama cowok, perlu nggak? Izin sih nggak, kasih tahu doang paling. Oh, nggak kasih tahu doang. Izin lah. Tapi lu nggak pernah ngelarang? Enggak. Kalau gue kenal, gue bilang. Kalau seandainya temennya dia, berarti kan lu nggak kenal dong kalau temennya dia? Enggak juga sih. Kalau itu emang teman dia ya udah, santai aja gue. Lu berarti tipe cowok yang percaya banget ya sama cewek lu ya, sampai ketika dia izin pun lu bisa iyain aja gitu. Ya iya harus gitu, emang harus percaya. Kalau lu nggak saling percaya ngapain lu pacaran? Ya maksudnya tapi kan ada beberapa hal yang kayak dia izin sama jalan sama temennya dan ternyata kan gak ada yang tahu, mungkin temennya ini suka sama dia gitu. Tapi lu kok bisa dengan gampangnya lu izinin dia jalan sama cowok yang itu adalah temennya gitu? Kenapa lu bisa segampang itu kasih izin? Ya jalannya juga kemana dulu kan pasti ditanya. Jalannya kemana, mau ngapain, berapa, jalannya sama siapa aja, nggak mungkin berdua. Kalau berdua juga gue nggak mungkin izinin. Oh, oke, berarti kalau berdua nggak bakal izinin ya? Oke, berarti. Kecuali berduanya kayaknya gini, kayak kalau berdua gini nih. Misalkan gue nih punya teman Bang Eki, Bang Ijul. Dia mau jalan sama antara mereka itulah, geng-gengan kapak itu. Nggak masalah menurut gue. Karena gue udah kenal, kita udah tumbuh bersama, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kalau orangnya angkatannya dia, terus cuman berdua jalannya, nah itu gue nggak setuju. Sama kan dia pasti masih punya teman cewek. Karena kalau gue pribadi gue nggak setuju cewek gue jalan sama cowok yang gue nggak kenal gitu. Apalagi cowoknya itu gue lihat dari mukanya ya bandel atau apa gitu, gue nggak bakal setuju buat jalan. Tahu kasus gebetan gue diapa-apain tahu ya? Gebetan lu yang mana ya? Hah? Nggak tahu loh. Nah, itu adalah salah satu faktor kenapa gue nggak mau izinin gitu. Gue ngerasa bahwa teman pun bisa makan teman gitu. Jadi sulit gitu. Sulit buat bedain mana yang baik mana yang enggak gitu. Itu gue tahu tuh. Ya nggak usah disebut merek. Cocok tuh buat ini tuh bro. Skenario-nya buat di FTV bagus tuh. Bisa dijadiin indosiar.
Itu makanya gue gak suka. Oke, gini kita lanjut ya. Berarti lu kalau lu mau menjalin sebuah hubungan sama cewek, kalau lu menjalin sebuah hubungan sama cowok, mungkin buat lo semua yang nonton ini, mencoba untuk kasih kepercayaan lebih sama cewek lu atau cowok lu. Begitu Bang ya bisa dibilang ya. Kepercayaan lebih sih enggak, percaya aja Percaya aja. kalau lu sayang. Percaya aja. Karena kalau lu nggak percaya Asalkan ngapain juga pacaran gitu. bisa kasih pengertian yang pas lah sama orang. Jadi gue mau nanya dari 10 kali lu pacaran, dari 10 kali ini kan bukan sedikit lah ya, banyak gitu kan. Banyak bisa gue bilang banyak 10 kali lu pacaran. So menurut lu definisi pacaran itu apa sih menurut lu? Penting gak sih pacaran? Dosa. Singkat, jelas, padat ya. Intinya pacaran itu dosa. Enggak juga sih. Ya dosa Ya kalau gimana? bilang dosa ya dosa. Pandangan lu apa? Pacaran itu apa? Pacaran itu apa? Kalau pandangan secara agama itu adalah dosa. Oke, kalau pandangan secara umum, Secara umum ya, secara universal ya, itu sebuah keharusan untuk saling memahami kalau emang lo yakin sama dia gitu. Memahami pasangan lo gitu sebelum lo menjalin hubungan yang lebih jauh. Dimana ya lo di situ belajar untuk melebur ego lo sebagai seorang laki-laki, begitupun seorang wanita. kalau pengertian Bijak gue banget gitu. gue. Apa? Bijak banget gue. Kalau bijak lah, seorang pengacara masa iya nggak bijak sih? Itu di terus. Kalau pemahaman gue gini bang, definisi pacaran menurut gue itu adalah ketika ada seorang pria dan seorang wanita saling mencintai, saling menyayangi, dan mereka mengungkapkan itu satu sama lain, maka terjadilah sebuah cinta. Itu pemahaman gue dan definisi gue. Gitu. Tapi lu pernah nggak suka sama orang, tapi orang itu nggak suka sama lu? Misalnya lu gini, lu sayang sama orang, tapi orang itu nggak sayang sama lu. Pernah. Pernah. Nah, lu ngatasinnya gimana sih buat lu ngelupain? Sebagai Lu laki sejati gue pernah ngalamin hal itu. gimana? Sebagai seorang laki-laki sejati gue pernah ngalamin hal itu. Oke. Dan lu cara ngatasinnya tuh gimana, Bang? Lu nggak sakit hati gitu? Sakit hati lah, manusia normal gue. Itu cara lu ngatasin sakit hati Lu itu udah apa? berjuang, udah segala macem, tetap aja nggak diterima ya mau gimana? Tapi nggak lu perjuangin? Berjuang, cuman perjuangan itu ada batasnya. Lu perjuanginnya berapa lama kalau lu boleh tahu? Perjuangan gue tuh realistis aja sih kalau gue. Kalau Jadi cewek, lihat itu ya, dan jadi saat lo udah berjuang dan udah cukup lo lihat udah real banget, perjuangan lo udah sampai segini dan emang jawabannya juga masih iya, ya udah masih banyak cewek yang lain, udah gitu aja. Simple sih, tapi emang simple itu terlihat menyakitkan emang. Gak terlihat, maksud gue gak terlihat menyakitkannya, tapi emang simple kayak gitu. Ya. Jadi buat cepet aja recovery hati lo buat cepet move on gitu. Cepet cari yang lain daripada lo di situ menderita, bro. Nah, cara lo ngatasin move on itu gimana, Bang? Kan itu kan susah gitu. Lo sayang sama orang dan orang itu nggak sayang sama lo, kan berarti lo harus lupain dia. Nah, cara lo lupain itu gimana? Caranya tuh dengerin lagunya The Rain, Terlatih Patah Hati. Enggak lah. Kayak gitu maksud gue ya di ini aja. Kan lu punya hobi pastinya, lu kalau cowok kan punya hobi. Kayak gue kan sukanya main futsal, hangout sama teman-teman gue. Biasanya gue lebih ngabisin waktu gue buat ngelupain seseorang yang udah gue perjuangin tuh gue ya dengan olahraga gue, dengan hobi-hobi gue, yang hal-hal yang gue senangin lah, hal-hal baru yang harus gue coba. Jadi cepet aja gue buat ngelupain hal-hal kayak gitu. Paling seminggu, 2 minggu lah. Oke, berarti gue gini, berarti pemahaman dari lu bahwa ketika lu sayang sama orang dan orang itu nggak sayang sama lu, lebih baik lu lupain dia karena lu udah cukup berjuang gitu dan gak ada hasilnya gitu kan. Dan iya, cara tapi buat kalau lu udah gentle ya, udah berjuang, cuman kalau lu belum apa-apa, lu udah nyerah ya, selalu sendiri berarti. Ya. Dan cara biar lu nggak terus-terusan sakit hati karena tuh cewek ya, lu luapin semuanya dengan hobi lu gitu. Cari kesibukan, cari kegiatan biar lu nggak kepikiran terus gitu ya. Iyalah, intinya maju ke depan. Nanti juga ceweknya juga kalau nggak lagi juga ini lagi. Tapi kalau masih suka ya lo ini, kalau lo nggak suka ya udahlah. Cari yang lain gitu, simple. Ya, banyak cewek gitu ya, jadi nggak usah lah terpaku sama satu cewek aja gitu. Banyak bro, cewek di dunia itu lebih banyak daripada laki-laki. Betul. Apalagi ya, lo mungkin kalau pernah lihat di YouTube gitu banyak
negara-negara yang butuh pria-pria Ya, ya, ya. ya, di Rusia, di Ya, dia mana ya, gitu. ya, Ada ya. 7 negara. Jadi kan Ya Rusia kan harus ngapain bisa bro? bahasa Rusia juga, Belajar yang Bang. benar. Ya, bagus bro. Gue pengen kuliah di luar negeri biar itu gue. Biar gampang cari jodohnya. Karena banyak wanita-wanita jomblo di sana ya. Salah Banyak, satunya itu ya. banyak. Benar. Salah satu impian gue tuh. Gue mau nanya sedikit, ini sedikit sensitif sih emang, tapi gue mau nanya ini ke lu. Eh, tapi lu jawabnya jujur ya, jangan bohong gitu. Enggak, emang gue pembohong. Enggak, bukan gue bilang lu pembohong, kali aja lu mau nutupin atau apa. Gue pengen lu terbuka aja gitu buat siapapun yang nonton ini biar tahu gitu kan. Gue pengen nanya gini, Coba apa? seorang Bismar Tawari, ya oke, pernah nggak sih nangis karena cewek? Pernah. Oh. Berapa kali kalau gue boleh tahu, Bang? Berapa kali ya? Gak banyak sih. Cewek yang bisa bikin gue nangis. Kenapa lu bisa nangis tuh Cuma kenapa? enggak lah ya, tapi emang ya karena gue sayang. Karena lu sayang dan karena faktor diputusin jadi nangis atau apa? Enggak, bukan karena waktu itu, bukan karena diputusin ya. Kalau diputusin jarang gue nangis. Karena apa? Gak nangis malah. Karena apa kalau gue boleh tahu? Karena perjuangannya itu. Lu udah berjuang susah payah tapi cinta lu nggak dibalas jadi lu nangis. Ya nggak dibalas, nggak dihargain. Ini masih dalam konteks yang 7 bulan itu kan. Iya. Kalau sama dia pernah emang nangis mah. Pernah nangis karena apa? Bang, 7 bulan itu nangis karena apa? Perjuangan atau ada Nah, itu perjuangannya. Perjuangan, komitmen. Banyak deh. Jadi saat lo udah sayang sama orang, lo udah yakin sama orang itu, ya udah banyak lah diucapin nanti begini, nanti ini begini-begini. Tapi ya kalau sini-sininya malah enggak. Malah berubah gitu loh. Tapi itu bukan pas diputusin ya, pas baru mau pacaran tuh. Gitu. Oh. Lu berapa kali Bang dibohongin sama cewek? Ini kita bahas yang 7 bulan ya, kita bahas yang 7 bulan. Berapa kali lu dibohongin sama dia? Bohongin. Wah, kalau dibohongin mah gue mana tahu ya. Nggak pernah ngitung. Yang enggak, yang lu gapin secara langsung. Wah, ini dia bohong nih, lu tahu gitu secara langsung, yang lu tahu. Oh, nggak banyak lah. Mungkin kalau hitungan 1-5 segitulah, 1-5 kali. 1-5 ya. 1-5. Dan lu masih bisa tetap sayang itu kenapa, Bang? Padahal lu tahu cewek lu udah bohong gitu. Kira alasannya logis. Lu harus belajar menerima juga dong. Lu kan cowok pasti mikirnya pakai logika dong. Ya. Kalau cewek kan ya lu tahu sendiri. Ya. Mikirnya pakai tulang rusuk. Susah. Tulang rusuk lagi. Hati. Dan lu ngerasa wajar cewek bohong sama lu ketika dia ngasih alasan logis, lu bisa terima itu? Lalu alasannya logis ya. Karena emang cowok kan gitu. Dan dia ngelakuin itu, kan maksudnya gue gini, tadi kan lu bilang dia ngelakuin itu sekitar 1-5 kali, berarti kan dia ngelakuin itu sering dan berkali-kali gitu. Dan kenapa lu masih bisa terima dengan, walaupun alasannya logis ya? Bohongnya bukan bohong karena di jalan sama cowok lain atau yang ini. Masalah keluarganya dia. Oh. Tapi kalau masalah tentang cinta, masalah cowok lain gitu, pernah gak dibohongin lu? Oh enggak, dia jujur. Jujur. Kalau selain yang mantan lu yang 7 bulan itu? Enggak, gak ada yang sampai sedalam itu sih ngobrol sama gue. Lu pernah diselingkuhin? Selama lu pacaran pernah diselingkuhin? Pernah. Menurut lu diselingkuhinnya itu karena apa? Kalau gue boleh tahu gini, gue nggak bisa mengatakan bahwa cewek itu selingkuh itu salah. Bisa jadi dari cowoknya ini salah buat nge-treat dia. Jadi akhirnya dia bisa selingkuh. Nah, kalau pandangan lu gimana? Kenapa lu bisa sampai diselingkuhin gitu? Mungkin karena gue anaknya kurang asik kali waktu itu ya. Lo ngerasa lu kurang belum asik tahu sama cewek itu maunya apa gitu. Jadi ya apa yang cewek tuh ya mungkin kebanyakan orang-orang ya, bukan cuma cewek ataupun cowok gitu. Kalau dia mencari dalam dia pacaran terus hal terlebih lagi orang yang pengen selingkuh ya, dia merasa ya udah nggak nyaman gitu. Terus ada orang yang ngasih dia kenyamanan ya, dia pasti akan ke orang itu gitu yang ngasih dia kenyamanan. Ya berarti kayak kata gue tadi kan, berarti dari elunya sendiri yang salah nge-treat dia kan. Benar. Sampai akhirnya dia selingkuh gitu.
Ya karena dia pasti nyari yang nyaman gitu. Lu mau cowok kayak lu lah, lu di ini sama cowok lu, terus ada cewek, lu dekat sama cewek itu ini lu nyaman ya udah lu pasti kan ke situ terus gitu. Walaupun lu punya pacar. Oke. Gue mau satu hal lagi nih. Tapi ini jujur kita buka-bukaan aja gitu. Lu pernah selingkuh? Pernah. Pernah. Kenapa lu selingkuh? Karena cewek lu nge-treat lu salah atau cewek lu nggak care ke lu atau apa? Kenapa lu bisa sampai selingkuh? Emang dasar laki-laki aja bro. Gue juga pernah selingkuh. Oke, gue jujur aja, gue juga pernah selingkuh. Dan gue selingkuh itu karena si cewek ini tuh nge-treat gue salah, Bang. Jadi gue ngerasa ketika awal pacaran itu dia baik, dia care, dia peduli. Tapi ketika udah beberapa lama pacaran dan rasa care itu udah hilang. That's why gue selingkuh. Berarti lu juga salah tuh kalau kayak gitu. Oh enggak, salah gue apa ya? Karena gue butuh perhatian lebih dari cewek gue dan cewek gue nggak bisa ngasih. Ya nggak masalah dong. Akhirnya gue mutusin cara gue dengan cara gue selingkuh. Gitu. Tapi sebenarnya yang lebih butuh perhatian itu ya cewek. Ya, gue ngasih perhatian ke dia, tapi dianya nggak pernah ngasih perhatian balik. Salah nggak sih gue selingkuh? Oh, berarti udah ada yang lain juga tuh kalau menurut gue. Ya makanya itu dan akhirnya ya udahlah selingkuh dan akhirnya pisah gitu. Gini. Kalau ketika lu sayang sama orang ya, ketika lu sayang sama orang dan orang itu lu ngerasa bahwa orang itu udah nggak nunjukin rasa sayang dia ke lu, menurut lu lebih baik dipertahanin apa diudahin aja gitu? Udahin sih kalau gue. Karena Udahin. yang gue rasain ya gitu. Udah coba dipertahanin tapi emang orangnya udah nggak sayang ya. Jadinya ngebatin dan buat lo tuh nggak bagus buat langkah hidup lo ke depan gitu. Nantinya lo mau ada entah urusan kerjaan lo mau kuliah lo jadi kehambat aja. Jadinya cuman kalau cuma jadi penghambat buat cita-cita lo ya mending jangan. Berubah aja, lakuin hal yang lo senangin. Tapi kan kalau udah sayang itu kan susah bang buat lupain dia gitu. Tapi kan maksudnya kayak gue ngerasa gini, kalau lu udah sayang sama orang dan orang itu kayak kurang sayang sama gue misalnya gitu ya gue mungkin harus kasih action lebih ke dia gitu, biar dia bisa sayang lagi sama gue. Tapi tadi lu bilang lebih baik udahin aja kalau dia udah gak sayang sama lu. Ya kalau itu gue sepakat ya yang lu bilang gitu. Senang gue kalau emang ada yang pengen gue tunjukin gitu. Misalkan dia udah gak sayang lagi ataupun rasa sayangnya berkurang pengen gue buktiin. Tapi gue rasa setiap orang yang pacaran tuh pasti punya kesempatan dan kalau ada kesalahan nih misalkan cowoknya salah nih, ceweknya tuh pasti selalu punya udah nih ada kesempatan lagi buat lo berubah gitu. Dan saat lo berubah ya itu semua butuh proses gitu, nggak cepet, nggak instan. Nah di balik perubahan itu lo bisa aja kembali melakukan hal yang sama. Entah lo lupa kasih dia perhatian atau lo cuek dan segala macem, lo suka marah-marah ataupun gimana ya, itu yang akhirnya si cewek itu hilang rasa sayangnya. Dan ya kenapa gue ngomong kayak gini, kenapa gue ngomong tentang action lebih atau apa, karena lu tahu kan bang mantan gue yang kerudung mana ya? Kan cewek gue yang kerudungan cuma satu loh. Oh, gue udahan sama dia. Itu. Ya. Gue pacaran sama dia 7 bulan bang. Dan gue ngerasa bahwa gue udah ngasih action lebih, tapi dia bilang bahwa gue gak ngasih action lebih. Dan gue bilang, ya kalau kayak gitu lebih baik udahan aja. Gue bilang, karena gue ngerasa gini, ketika gue sayang sama dia, ketika gue nunjukin semua rasa sayang gue ke dia gitu kan, ya lu tau lah bang gue gimana gitu kan. Dan dia bilang bahwa gue gak pernah ngasih itu ke dia. Dan ketika gue show, gue main sulap kan, gue selalu cari penonton cewek. Ya lu paham lah, kenapa nyarinya cewek buat karena entertainment-nya di sana gitu. Nilai jualnya di sana gitu ketika gue show. Dan dia menjadikan itu sebagai momok untuk ribut gitu. Jadi ada aja masalahnya gitu. Jadi setiap kali gue show pasti ribut sama dia. Dan kayak yang tadi lo bilang kan, jangan sampai cewek menghambat kerja lu atau cita-cita lu gitu. Bener sih, mungkin ya balik juga lo harus lihat kalau emang ceweknya juga, kalau menurut gue dia juga belum terlalu dewasa juga berarti dalam menyikapi lo. Gue ngerasa dia terlalu childish dan akhirnya gue akhirin hubungan sama dia gitu. Kalau emang jodoh kan bisa balik lagi kan? Enggak deh, gue gak mau bang balikan sama mantan. Lu sepakat gak sih sama gue? Mantan ya udah mantan gitu. Gue gak mau balikan sama mantan. Gak juga sih kalau gue. Kalau enggak? Lu kenapa? Lu berarti masih pengen balikan sama mantan? Enggak, bukan balikan ya. Cuman kalau emang lo masih suka ya, memperbaiki sih
lebih ke enggak ya, yang berlalu ya udah gitu berlalu. Udah Ya jadi makanya pembelajaran sama makanya gue bilang yang namanya mantan ya udah mantan. Gue nggak bakal mau sampai kapanpun buat balikan, gue nggak mau. ya kalau gue masih membuka diri, Masih membuka ya. membuka diri dalam artian ya bukan berarti pacaran ya, tapi ya sekadar temanan Oh aja. iya, kalau teman iya. Tapi gini, kalau seandainya lu udah punya mantan, misalnya lu udah putus nih sama cewek nih, dan ceweknya itu masih mau balikan sama lu lagi, dan dia mau memperbaiki semuanya, lu masih bisa terima dia? Tergantung juga sih. Nah, tergantung itu gimana? Ter- Kalau emang gue masih sayang sama dia ya udah. Dan kalau emang masih ada rasa, cuman kalau udah nggak ada ya mau diapain gitu kalau udah nggak ada rasa. Ada nggak? Ujung-ujungnya ya cuma nanti Ya, dimainin. ada nggak Apa? mantan lu selama ini yang lu masih punya rasa sama dia, ada nggak? Ada nggak ya? Ada sih ada ya, cuman nggak sampai kayak ih gue harus berjuang banget buat dia sih nggak ada gitu. Tapi Tapi ada, tapi lu masih punya cuman perasaan sama nggak. mantan lu itu ya? Cuman kalau di presentasiin ya 30-50% lah. Ya, berarti Karena lu itu gue cowok yang realistis aja gitu. ya. Ya gue tahu nih orang pernah nyakitin gue. Ya lu maafin tapi nggak lupain. Itu kata-kata yang mungkin udah banyak lah tokoh-tokoh besar ngucapin gitu. Ataupun mungkin pepatah yang buat ini banget lah buat gue gitu. Ya memaafkan tapi nggak ngelupain. Jadi cukup tahu aja oh, orangnya kayak gini. Dan kalau memang dia mau ini lagi atau kita mau jalan hubungan lagi sama dia udah berubah ya udah pelan-pelan aja coba kita lihat. Hmm. Kalau emang langsung. Karena kan kalau kita balikan sama mantan itu kan kita udah tahu Ya, ya. dia sifatnya kayak gimana, latar belakangnya kayak mana. Kita nggak perlu terlalu panjang lebar. Jadi kalau emang balikan itu berarti saran gue ya lo nggak perlu banyak waktu untuk apa ya, untuk pacarannya nggak perlu lama. Eksekusi aja, Oke, eksekusi aja buat ya. nikahin ya, nikahin bukan di ini. Kalau di umuran gue loh, Ya. Berarti gini, kalau kalau kita tarik ke belakang dari 10 mantan lu itu, dari sekian banyak mantan lu itu, lu masih pengen balikan sama salah satu mantan lu nggak? masih Boleh tahu siapa? Nggak boleh. Inisial aja ada boleh. lah. Inisialnya A. Gue tahu. Mantan gue yang A banyak bro. Hah? But I can read your mind. Apa? Gue bisa baca Serius A. pikiran tuh. Bukan yang seragam ya. Apa? Bukan yang seragam ya. Bukan yang seragam. Bukan, oke. Gue terakhir nih, gue mau nanya gini nih. Apa sih bedanya pacaran sama komitmen? Bedanya itu apa? Kalau menurut gue pacaran tuh cuma lebih ke main-main ya. Kalau pacaran tuh ada komitmennya. Kalau orang yang komitmen belum tentu pacaran. Oke, berarti pacaran itu ada komitmennya, komitmen itu belum tentu pacaran. Iya. Dan lu pribadi lebih milih pacaran apa komitmen? Komitmen aja kalau gue. Komitmen aja ya. Ya, jadi gini Bang Ambon, gue pengen minta satu closing statement dari lu. Mungkin penonton-penonton gue di sini kan mungkin ada yang anak-anak muda gitu yang masih pacaran cuma buat main-main aja, pacaran masih cuma buat iseng-iseng aja. Mungkin mereka butuh satu apa ya, satu wejangan lah dari seorang pengacara lah. Mungkin lu bisa ngasih satu wejangan Bang apa gitu. Nggak ngaruh anjir. Jangan apa ya? Kalau menurut gue sih kalau sekarang kalau pacaran tuh jangan serius-serius banget. Sayang juga jangan sayang-sayang banget lah. Secukupnya aja. Jadi biar kalau sakit hati tuh nggak sakit hati banget. Adanya aja. Lo masih muda kok. Nonton lo masih muda-muda kan? Ya, usia dari 15 sampai 23 lah. Ya, pacaran lo sekebutuhan kalian aja kalau pacaran. Kalau anak-anak muda. Udah? Itu aja. Itu jadi tadi wejangan dari Bang Ambon, Bang Bismar adalah jadi lu kalau masih muda pacaran itu nggak usah serius-serius banget lah, nggak usah sok-sokan yang namanya cinta mati, kalau putus nggak bisa hidup tanpa lu kayak gitu nggak usah lah. Karena yang namanya cinta itu bisa dibayar, pacaran itu nggak abadi ya. Nggak abadi. Inti simpelnya tuh
Gak usah egois lah. Oke, gak usah egois dan saling pengertian aja lah. Buat lu yang cowok-cowok tuh, jangan terlalu ego-ego banget kalau cewek-ceweknya marah. Ntar diputusin nyesel. Kalau lu kan enggak ya. Ah, gimana? Kalau lu kan enggak. Oh, gua Dia langsung gua ketawa. gitu sih. Gua manusia juga, Bang. Gila gua diputusin dah, gua sedih lah pastilah. Cuman ya gua bisa ngatasin itu. Karena yang bahagiin banyak ya. Ah, gimana? Karena yang bahagiin banyak ya. Insya Allah, semoga aja lah yang bagian banyak. Ya, lu sehat-sehat aja, Bang, ya? Sehat lah. Hari Jumat gue balik gua. Jumat balik mana? Ternate, Bang? Balik Ternate gua. Balik Ternate. Lu udah pesan tiket? Udah. Oke. Ya, mungkin segitu aja teman-teman semua konten gua sama Bang Ambon. Ya, mungkin nanti kalian juga mungkin bisa manggil dia Bang Ambon kalau kenal ya. Mungkin cewek-cewek ada yang mau ini. Nanti nama IG-nya mungkin nanti gue taruh di bawah Nama IG Bang Ambon mungkin bisa lu mau follow atau apa, silakan gitu. Pengacara gila udah mapan lah hidupnya gitu kan. Deketinnya langsung bilang, "Bang, nikahin aku, Bang." Gitu. Thank you Bang El. Tapi please ini jangan dimasukin ya. Oh, Gue terdengar menjijikan kalau lu ngomong kayak gitu, bro. kan gue ngomong. Bukan dulu. Ya intinya thank you Bang El udah luangin waktu buat ngobrol, mungkin nggak penting banget tapi lo udah luangin waktu buat gua ngobrol kayak gini. Udah berbagi ilmu juga, mau sharing lah sama gua gitu kan. Karena corona aja, jadi Bang Ambon tuh bisa sharing. Karena kalau nggak corona nggak bakal bisa sharing, sibuk dia. Ya, ntar kapan-kapan bikin konten yang serius lah, serius-serius dikit, nanya apa gitu. Pas gue udah balik lah. Oke. Jadi biar keren aja. Nantilah setelah corona mungkin kalau harus bisa ketemu buat bikin konten langsung lebih enak sih daripada harus kayak gini kan tergantung sama internet gitu kan. Boleh. Tapi lama tuh kayaknya tuh. Itu Bang, sama ini terakhir Bang, gue pengen minta lu kasih 3 kata deh buat anak-anak muda dan anak-anak muda yang pacaran sekarang itu apa sih? 3 kata aja. 3 kata kalau gue. Iya, komitmen. Cinta gak perlu serius gitu kalau gue. Gitu. Kalau lo apa? Semangat terus, bro. Siap. Oke. Anak muda. Oke, Bang Ambon, siap Bang Ambon. Thank you Bang ya. Semangat lagi, semangat Kodam Jaya. Siap. Lebih tinggi. Semangat Kodam Jaya. Semangat apa? Semangat Kodam Jaya. Semangat Kodam. Oh ya, siap. Oke Bang, thank you Bang ya. Ya, siap. Thank you juga, Pik. Yuk.